Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tania Damayanti. Nah, di sini saya akan menjelaskan kembali mengenai tata nama dan juga isomer dari akana. Nah, untuk pertemuan minggu lalu kan kita sudah Zoom ya, tapi sepertinya masih banyak yang belum memahami betul mengenai tata nama dan juga isomer dari akana. Nah, makanya pada video kali ini saya akan memperjelas kembali dan mencontohkan dengan papan tulis ya. Jadi simak video berikut ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu mengenai tata nama dari alkana. Kelihatan ya. Nah, tata nama dari alkana yaitu yang pertama adalah rantai lurus. Jadi, rantai yang dibentuk dari karbon itu ada rantai lurus dan rantai bercabang. Nah, ini saya akan membahas mengenai rantai lurus terlebih dahulu. Nah, di sini saya bikin rantainya dulu. Nah, ini rantainya. Nah, ini ya. Di sini kita hitung terlebih dahulu jumlah C-nya. Di sini kan ada 1, 2, 3, 4. Nah, jika C-nya 4, maka kalian bisa melihat ya di deret alkana yang sudah ada di PPT. Kalau C-nya 4, berarti namanya adalah butana. C4, H, 3 tambah 2 tambah 2 tambah 3. H10. Namanya butana. Nah, boleh kalian tulis butana seperti ini, atau untuk menjelaskan bahwa butana ini merupakan rantai lurus, jadinya depannya ini ditambahkan N. N strip butana. Nah, N-nya ini menandakan bahwa rantai butana ini adalah rantai normal atau tidak bercabang. Sampai sini, Ibu harap kalian sudah paham ya mengenai tata nama dari rantai lurus. Yang kedua, yaitu mengenai tata nama rantai bercabang. Contohnya masih sama saja. Yang ini rantai bercabang. Nah, karena rantai bercabang, maka saya tambahkan cabang di sini. CH3. Nah, kalau ada cabang, maka hanya ini berkurang 1. Karena C kan cuma punya 4 tangan. Kalau sini tangannya udah dipakai buat mengikat 1 C lagi, maka hanya ini akan berkurang. Gitu ya. Lalu, penamaannya seperti apa? Sama dengan yang ada di PPT. Kita tentukan dahulu rantai lurusnya. Rantai lurusnya seperti apa? Maaf, bukan rantai lurus, tapi rantai utama. Nah, rantai utamanya ini yang mempunyai C paling panjang. Kita hitung dari kanan 1, dari kiri, mohon maaf, 2, 3, 4, 2, 3, 4, tapi ini ada cabang. Nah, penamaan 1, 2, 3, 4 ini sesuai. Nah, penamaan 1, 2, 3, 4 ini dilihat dari cabangnya juga ya. Jadi, C yang nomor 1 ini harus dekat dengan cabang. Kalau misalnya kita nomor dari sini, C yang di kanan lebih jauh dari cabang kan.
dibandingkan C yang di kiri. Jadi kita penomoran dari C yang di kiri itu 1, 2, 3, 4. Tapi apakah hanya rantai lurus saja? Tentu tidak. Misalnya penamaan bisa juga dimulai dari 1 di sini. Dan ini menjadi cabang. Ini jadi cabang, jadi 1, 2, 3, 4. Tapi dikarenakan di sini sama-sama 4, maka atom C-nya bisa, atom C nomor 1 bisa di sini, bisa di sini. Bebas, sama aja mau yang mana. Terus habis itu penamaannya dimulai dari cabang. Setelah sudah tahu nomornya, jadi yang kedua yaitu kita harus mengetahui cabangnya. Nah, cabangnya ini namanya karena CH3 adalah metil. Lalu setelah sudah mengetahui cabangnya dan juga mengetahui cabang yang terikat di atom C nomor berapa, selanjutnya kita menyusun penamaannya. Nah, dimulai dari nomor cabang yaitu 2 strip nama cabang metil, lalu nama rantai utama yaitu butana. Gitu ya, atau ini metil butana biasa. Nah, sama saja seperti ini ya. Ini adalah nama dari rantai ini. Nah, bagaimana kalau ikatan cabangnya nggak seperti ini? Kita sekarang latihan lagi untuk penamaan cabang yang berbeda. Saya akan mencontohkan untuk rantai yang mempunyai cabang lebih dari 1 ya. CH3, CH2, CH, mana sini? CH, dari sini CH, sini CH. Nah, ini contohnya seperti ini. Nah, tadi kan penomoran atau rantai utama kita lihat dari rantai yang memiliki banyak atom C. Nah, kalau misalnya ini 1, 2, 3, 4, ini bukan rantai utama. 1, 2, 3, 4, 5. Ini bisa memungkinkan menjadi rantai utama. Atau 1, 2, 3, 4, 5. Atau ini juga bisa memungkinkan menjadi rantai utama. Nah, kalau misalnya kita satu lagi nih, CH3 di sini ya. Berarti rantai utamanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti rantai utamanya adalah ini. Karena ini adalah rantai yang memiliki lebih banyak atom C, paling banyak atom C. Nah, ini setelah kita sudah mengetahui rantai utamanya, maka selanjutnya kita akan memberi nomor pada cabang. Nah, penomoran pada cabang ini seperti tadi dimulai dari atom C yang berdekatan dengan cabang. Yang paling dekat dengan cabang yaitu kalau misalnya ini 1, 2, 3, ini 3, 1, 2, 3. Nah, ini juga 3. Maka karena dua-duanya sama, jarak dari atom yang paling ujung ke cabang itu sama, maka penomorannya bisa dimulai dari atom C yang di sini, ini, atau bisa juga atom C yang di sini. Bebas mau yang mana. Nah, Ibu karena untuk memudahkan saja, Ibu memulai di atom C yang di sini ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, setelah seperti ini, selanjutnya yaitu kita memberi
nama ada cabang. Nah, ini cabangnya ini namanya metil. Karena metilnya ini ada dua, sama-sama metil. Nah, jadi namanya akan digabung. Nah, digabungnya seperti apa? Seperti yang di PPT juga, yang pertama kita akan menuliskan dulu nomor cabang yang terikat pada atom C. Yaitu yang pertama 3 dan 4. Atom C yang mengikat cabang itu atom C nomor 3 dan atom C nomor 4. Maka kita tulis 3,4 strip, karena ada 2, maka namanya dimetil. Nah, karena ini rantai utamanya jumlah atom C-nya ada 6, maka dinama heptana. Nah, seperti ini. Jadi namanya 3,4 dimetilheptana. Nah, ini contoh dari rantai yang memiliki cabang lebih dari 1. Dan Ibu harap sampai di sini kalian sudah jelas ya. Nah, yang kedua, yaitu Ibu akan menjelaskan mengenai isomer. Oh, bukan isomer dulu. Nah, yang selanjutnya Ibu akan memberi contoh lagi, tetap sama, ini masih tata nama. Alkana. Tetapi ini kita sudah mengetahui namanya dan kita disuruh menentukan bentuk dari rantainya seperti apa. Nah, Ibu kasih contoh. Ibu punya misalnya 3 metil, ya 3 metil heksana. Nah, kalau misalnya ada seperti ini, kalian ada nama dan disuruh menentukan rantainya seperti apa, bentuk rantai atau bentuk ikatan. Maka yang pertama kalian buat yaitu kalian harus tahu dulu heksana itu C-nya ada berapa. Kalau kalian udah tahu heksana itu C7, maka C7, maka C-nya ada 7. Kalian tulis dulu aja C-nya 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, karena C-nya ada 7, lalu ini metilnya, cabangnya, berikatan di nomor berapa? Di nomor 3 kan? Maka hitung aja dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, berarti cabangnya mengikat di sini CH3. Nah, selanjutnya kalau udah seperti ini maka ditambahin hanya CH3, CH2, karena ini mengikat cabang maka hanya tinggal 1. Ini CH2, 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 CH3 gitu. Nah, ini contohnya seperti ini. Kalau misalnya contoh lain, nanti kalian bisa mencari contoh lain ya. Sekarang yang kedua, Ibu akan mencontohkan mengenai isomer. Isomer. Nah, mengenai isomer dari alkana,
Yang pertama, jika isomer dari rumus C4H2 tambah 2N plus 2, berarti 28, berarti CH10 ya. Dari C4H10 ini isomernya apa aja? Kita bisa rantai lurus dari butana, yaitu CH3, CH2, CH. Nah, ini rantai lurus dari butana. Lalu selanjutnya bisa juga CH3, CH, di sini ada cabang, CH3. Nah, ini berisomer dengan A. B berisomer dengan A. Karena apa? Karena jumlah C-nya sama atau rumus molekulnya sama, tetapi rumus strukturnya berbeda. Jadi sama-sama C-nya sama-sama 4, tetapi bentuk dari rantainya ini beda. Ini rantainya lurus, ini rantainya bercabang. Tuh ya. Nah, kalau misalnya ini lurusnya bercabang, terus CH-nya nih, CH-nya, cabangnya kita pindah ke sini. Ini kan juga bercabang ya, tapi ini salah, ini bukan bercabang, ini merupakan rantai lurus juga, karena rantai utamanya ini. Nah, jadi ini bukan bercabang, tapi ini rantai lurus, gitu. Nah, tapi untuk isomer lainnya, contoh isomer lainnya, kalian bisa lihat di handout atau di PPT yang sudah saya buat ya. Nah, segitu dulu materi dari alkana. Sekarang akan kita lanjut untuk materi dari alkena.